Kedatangan saya ke Solo dalam rangka berkomunikasi, berkoordinasi, sharing informasi. Kita juga berkoordinasi, saya mengkonfirmasi beberapa hal dan termasuk di dalamnya tentang Pak Yusuf Kalla. Jadi biarkanlah nanti masyarakat yang menilai, biarkan Pak Jokowi yang menilai. Mantan Presiden RI ke-7 Joko Widodo masih menjadi pusat perhatian bagi banyak tokoh nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari politisi, akademisi, budayawan, hingga praktisi hukum. Dan kemarin, giliran pengacara senior yang juga sekaligus Ketua Umum Relawan Jokowi Gibran, yakni Razman Arif Nasution, yang menyambangi rumah Jokowi di Solo. Kedatangan Razman menemui Jokowi tentu saja menarik perhatian khalayak, mengingat saat ini konstelasi politik baik dalam negeri maupun luar negeri tengah memanas. Namun yang paling disorot tentu saja perihal konflik seputar ijazah yang belakangan ini menyeret sejumlah nama besar ke dalam pusaran kasus. Terkait polemik itulah, pengacara asal Sumatera Utara itu datang menemui Jokowi untuk bertukar pandangan hukum. Salah satunya yang ramai menjadi pembahasan yakni perihal macetnya berkas perkara para tersangka yang sampai kini belum juga dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi untuk segera disidangkan. Kedatangan saya ke Solo dalam rangka berkomunikasi, berkoordinasi, sharing informasi, sekaligus saya ingin mengkonfirmasi beberapa hal kepada Bapak Joko Widodo. Sebagai Ketua Umum DPP kami Jokowi Gibran, yang saya sebut dengan Koalisi Masyarakat Indonesia pendukung Jokowi Gibran. Jadi bisa dipahami tadi ya. Pertama koordinasi, yang kedua konsultasi, yang ketiga konfirmasi. Ya itulah berikutnya kita meminta arahan-arahan dari Bapak Jokowi selaku tokoh bangsa, mantan Presiden Republik Indonesia ke-7, di mana putra kandungnya saat ini adalah sebagai wakil presiden aktif yang memimpin bangsa ini bersama dengan Bapak Prabowo. Kira-kira begitu. Pasti kita pengen kan ekspresinya. Mengedepankan estetika. Kan disampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Jadi pembahasan itu ada 3 yang saya catat ya. Saya tentu bicara dengan mantan presiden selama 2 periode, apalagi saya pernah menjadi salah satu tim pemenangan dan salah satu jubir pada Pilpres pasangan Pak Jokowi Maruf. Tentu saya memahami karakter beliau, kemudian poin-poin yang kita sampaikan itu sudah saya sampaikan secara umum dan beliau sampaikan satu persatu. Jadi salah satu yang kami bahas diantaranya adalah tentang Roy Suryo dan kawan. Jadi Pak Jokowi kalau saya melihat dari penyampaian beliau, memang beliau ingin kiranya segera Kejaksaan DKI Jakarta selaku jaksa pemeriksa untuk menyatakan bahwa berkas perkara lengkap. Pengen saya seperti itu secepat-cepatnya. Ini kan sudah hampir 1 tahun. Segera P21 dan diserahkan kepada pengadilan untuk nanti kita bisa menunjukkan mana yang benar, mana yang nggak benar.
Kedatangan Razman menyambangi rumah kediaman Jokowi tidak hanya mengurai benang kusut berkas perkara tersangka kasus fitnah dan pencemaran nama baik yang menyeret Roy Suryo dan Dr. Tifa, tetapi juga mengenai sikap mantan Wakil Presiden Yusuf Kala yang turun gunung mendobrak etika berbangsa dengan menyerang para pendukung Jokowi dengan menyebut termul. Langkah gegabah Yusuf Kala tidak hanya disesalkan banyak pihak, tetapi juga Jokowi sendiri. Meski tidak dipungkiri, Jokowi masih menaruh rasa hormat pada mantan koleganya itu di kabinet kerja periode pertama. Mengenai sikap Yusuf Kala yang begitu keras terhadap pendukung Jokowi, apa tanggapan Razman selaku Ketua Umum kami Jokowi Gibran? Kita juga berkoordinasi, saya mengkonfirmasi beberapa hal, dan termasuk di dalamnya tentang Pak Yusuf Kala. Pak Yusuf Kala yang mengklaim bahwa sampaikan ke termul itu ini kan rasanya soal JK bicara begini kan kurang nyaman. Termul itu kan selalu orang mengkonotasikannya dengan ternak Mulyono. Ternak ini kan tidak enak, ini kan hewan yang beternak. Ya, ternak kambing, ternak ayam, ternak sayur, ternak bebek dan lain sebagainya. Mulyono itu yang mereka plesetkan karena Pak Jokowi dulu nama kecilnya adalah Mulyono. Nah jadi begitu Pak JK menyampaikan itu, saya menganggap Pak JK, ya boleh saya katakan offside. Saya mengatakan bahwa Pak JK offside. Kalimat beliau itu tidak pantas, tidak elok disampaikan, bahwa itu termul. Dalam pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh keakraban, Jokowi dan Razman tidak hanya bertukar pandangan hukum mengenai laporan yang dibuat Yusuf Kala terhadap Rismon Sianipar, tetapi juga pernyataannya yang meminta Jokowi legowo untuk menunjukkan ijazahnya. Pernyataan keras Yusuf Kala bagi Razman telah mengangkangi logika hukum. Sebab menurutnya, mereka yang menuduhlah yang seharusnya membuktikan, bukan sebaliknya. Tertib aturan hukum menjadi penting agar masyarakat tidak bertindak ceroboh. Ketidaktaatan terhadap aturan hukum yang berlaku di masyarakat hanya akan membuat kegaduhan dan keresahan. Atas dasar itulah, Razman tetap berpegang teguh pada keyakinan Jokowi yang hanya akan menunjukkan ijazah dan latar belakang pendidikannya di pengadilan, bukan pada setiap orang yang meminta. Saya sendiri tidak pernah mengomentari Pak JK sebelum Pak JK kemarin menyampaikan sikapnya di Bareskrim Mabes Polri yang meminta ijazah Pak Jokowi ditunjukkan. Padahal kedatangan Pak JK ke Bareskrim Mabes Polri itu melaporkan rekan saya, Rismon Sianipar. Tetapi keluar dari Bareskrim Mabes Polri, Pak JK itu hanya bicara, kalau boleh saya bilang, 1/3. Jadi kalau ada angka 100%, itu hanya 30% bicara tentang Rismon, 70%-nya justru bicara tentang ijazah Pak Jokowi. Masa seorang Pak JK tidak paham bahwa masalah ijazah Pak Jokowi ini bukan setahun, bukan 2 tahun. Ini sudah hampir 4 tahun. Nah jadi bagi kami, apalagi Pak Jokowi dengan tim hukum kita, Pak Jokowi juga, Pak Jokowi, kita menganggap bahwa menyelesaikan masalah bukan dengan menunjukkan ijazah, tapi menyelesaikan masalah dengan membawa ke ranah peradilan. Karena ranah peradilan sebagai benteng terakhir penegak hukum sekaligus akan memberikan kepastian hukum. Nah, jadi kalau kita hanya bersuara di luar, itu hanya bias dan tidak akan ada penyelesaian. Karena itu menurut saya, Pak JK harusnya paham bahwa ijazah Pak Jokowi saat ini dalam proses yang kita sebut dengan due process of law. Sudah dalam proses penegakan hukum, jadi nggak bisa seringan yang dia bayangkan tunjukkan ijazah selesai. Lalu orang membandingkan, kenapa kok Arsul Sani disebut ijazah palsu, kemudian Arsul Sani tunjukkan ijazah. Ini kan beda cerita. Orang yang mengatakan ijazah palsu Pak Arsul Sani Hakim MK itu, dia datang ke penyidik, dia lapor, dia nggak teriak-teriak. Tapi kalau Rismon, Roy, Tifa, dan yang 5 orang lagi dulu, mereka bukan saja ribut di media, tapi mereka datang ke kuburan. Apa urutannya ijazah Pak Jokowi datang ke kuburan kalau bukan ada motif-motif lain? Inilah menurut saya cara mereka yang sangat-sangat tidak elok, tidak pantas, tidak patut. Karena itu bukan lagi ingin mencari kebenaran terhadap ijazah Pak Jokowi, tapi ingin melakukan karakter assassination
pembunuhan perang. Isu lain yang juga tidak luput dari pembahasan yakni soal klaim Yusuf Kala yang menyebut Jokowi berutang budi karena dirinya lah yang memuluskan langkahnya menjadi orang nomor 1 di Jakarta sebelum mencalonkan diri sebagai presiden. Dalam diskusi intens, Rasman mengungkap fakta yang cukup mengejutkan. Di balik keberhasilannya menjadi gubernur kemudian melenggang menjadi presiden, ternyata bukan Yusuf Kala aktor di balik kesuksesannya, tetapi dorongan Prabowo dan adiknya Hashim yang mengajaknya untuk maju sebagai calon gubernur Jakarta berpasangan dengan Ahok. Lantas, apa peran Yusuf Kala waktu itu? Hingga tokoh senior Partai Golkar tersebut mengklaim jika dirinya lah yang menggendong Jokowi menduduki jabatan gubernur Jakarta. Saya yang bantu Jokowi. Boleh tanya sama beliau. Kasih lihat foto itu. Itu masih pakai baju kotak-kotaknya. Jangan macam-macam itu. Maksud itu bahwa saya yang bantu, saya yang bawa. Memang, ini 2 tahun dia gubernur. Oke, silakan. Nanti pernah datang. Tiba-tiba gitu. Pak JK itu hanya sekali menghubungi saya. Itu pun bertelepon, tidak bertemu. Beliau bilang, Pak Wali, beliau waktu itu masih wali kota Surakarta, Solo. Pak Wali, berminat nggak jadi gubernur DKI? Ya, Pak Jokowi ini kan orangnya kan santun, rendah hati, tawadu. Dia selalu dia bilang, aku ini kan gue besok, gitu ya. Jadi beliau bilang bahwa, ya Pak, saya terima kasih. Tapi untuk saya maju ke DKI, itu kan harus ada partai politik yang mengusulkan. Ya silakan Bapak komunikasi dengan partai politik. Jadi kalau Pak JK mengatakan dia menjadikan calon gubernur, kemudian jadi gubernur, salah. Apalagi menyangkut masalah presiden. Nah di gubernur ini, Pak JK, Pak Jokowi mengatakan, dia melihat juga dan kami menyampaikan juga bahwa ada pernyataan dari Pak Hasim Joyadi Kusuma selaku adik kandung Bapak Prabowo Subianto yang menyatakan yang benar bahwa Pak Prabowo menelepon Pak Hasim diminta oleh Pak Prabowo untuk menghubungi Pak Jokowi untuk dicalonkan menjadi calon gubernur DKI. Nah itu yang beliau akui, itu benar. Termasuk ada peran Bu Mega, termasuk juga penunjukan apa. Jadi Pak Jokowi itu tidak berambisi, oh saya maju jadi gubernur, nanti wakilnya ini ya, nanti begini, nggak gitu-gitu. Pembicaraan di rumah kediaman Jokowi yang berlangsung penuh keakraban, santer dikabarkan jika Rasman ditampuk menjadi konsultan hukum Jokowi. Kabar itu mencuat di tengah masyarakat, mengingat Rasman bukanlah orang baru di lingkaran Jokowi. Sebelumnya, Rasman pernah didampuk menjadi juru bicara Jokowi Ma'ruf Amin pada saat pemilu 2014 lalu. Dan pertemuan kemarin antara Rasman dengan Jokowi mempertegas jalinan komunikasi di antara keduanya. Jadi biarkanlah nanti masyarakat yang menilai, biarkan Pak Jokowi yang menilai, biarkan Mas Gibran dengan porsi masing-masing. Tapi yang pasti saya nggak akan menaklaim bahwa saya menjadi tim hukum supervisor konsultan hukum dari Pak Jokowi. Saya adalah sebagai ketua umum kami Jokowi Gibran. Tapi kalau pendapat hukum saya dianggap relevan, konstruktif, objektif untuk membangun kekuatan bagi Pak Jokowi agar harkat martabatnya tidak diganggu, saya ucapkan terima kasih. Begitu. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.